tidak pernah merasakan kepahitan belajar sesaat, maka dia akan meregu kebodohan sepanjang hayat. Maka kalau ada guru yang berkeras, bersikeras kepada kalian, memukul kalian, berkata kasar kepada kalian, sabar. Karena dengan sabar itu ilmu akan melekat di dalam diri kalian, sehingga kalian keluar dari sekolah, tamat dari sekolah, insya Allah ilmu kalian akan berkah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, apa saja akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya akhlak Nabi itu sangat mulia, sangat agung kepada istri-istrinya. Perhatikan, Nabi itu seorang suami yang paling berakhlak kepada istri-istrinya. Kalau disebut istri-istri, itu Nabi memang banyak istri. Jangan kalian beranggap, oh Nabi itu penafsu. Jangan, banyak seperti itu. Nabi itu istrinya 11 orang, berarti Nabi itu penafsu. Jangan berpikir seperti itu. Nabi itu istrinya 11. Satu orang saja yang janda, yaitu Siti Khadijah. 10 orang itu semuanya janda, 1 orang itu perawan maksudnya. 1 orang perawan maksudnya, Siti Aisyah. Kalau memang Nabi itu penafsu, tentu Nabi memilih yang gadis-gadis. Dan kenapa Nabi hanya mendapatkan 1 gadis dan 10 janda? Kenapa? Karena ketika itu umat Islam masih sedikit dan sahabat-sahabat Nabi itu berperang melawan orang kafir memegang senjata, sehingga sahabat-sahabat Nabi itu banyak meninggal dunia di dalam medan perang, sehingga istri-istri sahabat itu menjadi janda. Karena istri sahabat menjadi janda, siapa yang menikah dengan mereka? Daripada menikah dengan orang kafir nanti murtad. Hanya perintah Allah, yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk menikahi istri Nabi, istrinya yang janda, menikah dengan janda. Begitulah Nabi. Dan Nabi itu sangat berakhlak karimah kepada istri-istrinya. Dan Nabi sangat adil kepada istri-istrinya. Dan kemudian selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan laki-laki itu berpoligami. Iya boleh. Masna wa thulatha wa ruba'. Jika perempuan itu 1, 2, 3 sampai dengan 4, jikalau kamu berlaku adil. Tapi jikalau kamu tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja. Bagaimana dengan Pak Ustaz? Berapa istrinya? Cuma 1. Apakah saya punya keinginan menikah lagi? Semua, terutama bapak-bapak pasti punya keinginan menikah lagi. Tapi ada sebuah pantun yang saya hafal. Lewat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari, niat hati berpoligami, apalah daya takut istri. Cari yang lain. Dengan saya pakai istri. Hadirin berhadirat jamaah rahimakumullah. Selanjutnya bagaimana akhlak Nabi terhadap istrinya? Itu Nabi Muhammad jikalau panggil istrinya tidak pernah memanggil dengan menyebut nama. Istri Nabi Siti Aisyah tidak memanggil wahai Aisyah. Nabi tidak memanggil wahai Aisyah, tidak. Tapi Nabi itu memanggilnya dengan panggilan mantis. Ya Humairah. Apa itu Humairah? Wahai engkau yang putihnya kemerah-merahan. Saking putihnya Siti Aisyah terkena sinar matahari, itu putih yang putih menjadi merah kemerahan. Karena saking putihnya. Bagaimana Pak Ustaz? Kita punya istri tapi hutang. Bolehkah kita memanggil istri kita ya Humairah? Boleh. Walaupun istri kita hutang. Kenapa boleh? Menyenangkan hati istri itu boleh. Walaupun istrinya hutang. Jangan mentang-mentang istri kita hutang dipanggil istrinya. Ya betul. Begitulah romantisnya Rasulullah kepada istri-istri. Saya pernah mendengar sebuah cerita, ada seorang kakek dan nenek. Kakek dan nenek sudah tua. Tiap kali kakek ini memanggil istrinya nenek.
kakek ini memanggil istrinya, sayang katanya. Sayang, tolong bikinin saya kopi. Pokoknya kakek ini tiap kali panggil istrinya sayang terus. Dindernya sama cucunya. Dindernya sama cucunya. Apa kata cucunya? Ini kakek ini mesranya luar biasa. Hanya begini kata kesini dulu. Ditanya sama kakeknya, kenapa? Ditanya sama cucunya, kenapa kakek itu selalu memanggil nenek itu dengan sebutan sayang terus? Apa dijawab sama kakeknya? Bukan begitu, nah, saya lupa nama nenek ini. Jelas? Jelas. Hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Kemudian sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ibu kepala sekolah, adik-adikku, anak-anakku, siswa dan siswi SMP 2 Pekat, usahakanlah jangan sampai punya keinginan untuk meraih kodok. Jangan sampai menikah usia dini seperti ini. Boleh kita menikah, tapi harus selesai sekolah, harus punya ilmu, jangan mengikuti hawa nafsu. Makanya sekarang ini mumpung saya sudah ada di sini, yang laki-laki yang perempuan yang punya pacar sekarang juga diputusin. Putus sekarang juga. Tapi Pak Guru berat hati saya Pak Guru. Itu pacar saya yang dulu pernah saya kenal. Siang terkenal malam terbayang kehidupannya yang makan pun tak enak. Makan pun tak enak. Itu bohong, itu dusta. Kalau kalian putus kalian, ya di hari masih menyucikan dia. Setelah itu sudah tidak dipikirkan lagi. Itu bagi yang perempuan. Yang laki-laki jangan sembarangan pacaran. Mentang-mentang lihat ada gadis yang cantik, yang katanya rambutnya bagaikan mayang terurai. Kemudian dirayat bulu halus tersenyum berindah. Alisnya tebal badi pelir, matanya indah dari bintang berkilaran. Hidungnya mancung baling muda. Pipinya tak pengguna mereka, giginya berguna mereka, dagunya balu dan menggantung, wajahnya menikah setiap lelaki yang memandang. Perempuan sudah menikah, 3-4 orang anak, suaminya pun takut memandangnya. Makanya laki-laki jangan tergoda dengan kecantikan perempuan. Yang perempuan juga jangan tergoda dengan rayuan jembal laki-laki. Laki-laki kalau melihat gadis yang cantik, apa kata laki-laki? Aku lihat, aku dapat, aku pikat, aku sikat, aku munggah. Hadis ulama tadi, siapa yang rugi? Kalian. Makanya jangan heran kenapa kalian yang masih kecil pacaran hamil duluan nikah. Untuk apa? Pacaran. Makanya pacaran itu haram. Tidak ada pacaran dalam agama Islam. Yang ada itu pacaran setelah nikah. Terserah kalian berjalan di Calaban, di Pondok Calaban, bergandengan, bergoncengan, peluk-pelukan silakan. Ada halangan tauhidan. Daripada kalian belum menikah, pacaran, goncengan, peluk-pelukan, dengan orang-orang di samping kalian.